Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Dudung dari Bandung, Ustadz. Udah lama nggak kelihatan kamu? Ya, tidak ada Pak, istirahatkan dulu. Sudah berapa tahun nggak datang ke sini? Oh, udah 3 tahun Pak. Tapi alhamdulillah pertanyaan saya yang dulu masih diingat-ingat sama Al Ustadz. Langsung aja Pak ke pertanyaan. Ini Pak, masalah soal setan. Setan itu di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 198 suka menggoda orang gitu untuk berbuat dosa. Atau di surat 7 surat Al-A'raf ayat 17 setan menggoda dari depan, belakang, dan dari kiri. Ya, yang saya tanyakan Pak, itu yang saya kagum, setan di surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 28-30, setan suka mendengarkan bacaan Al-Quran dan menyuruh taat kepada kaumnya. Lalu di surat Ibrahim surat 14 ayat 22, setan nggak mau disalahkan. Jadi perbuatan jahat manusia itu adalah sendiri, kata setan. Tapi gini Pak Ustadz, kalau saya melakukan maksiat atau jahat, suka dipitnahkan sama setan. Atau kalau orang lain melakukan jahat atau apa saja, suka dituduhkan kepada setan. Jadi saya suka fitnah sama setan gitu. Apakah saya menggunjing setan itu sama memakan bangkai setan Pak Ustadz atau tidak? Itu pertanyaan ke satu Pak Ustadz. Pertanyaan kedua Pak Ustadz, soal Asmaul Husna di surat Al-A'raf surat 7 ayat 180, nama Allah banyak. Sedangkan setahu saya gitu, yang setahu saya orang awam, Allah itu Allahu Ahad, Allah satu. La ilaha illallah, tiada ilah, cuman Allah. Tapi yang saya tanyakan, mengapa nama Allah banyak? Itu Pak Ustadz, apakah benar Allah satu namanya banyak itu Pak Ustadz? Nah gitu ya, itu pertanyaan kedua. Nah yang ketiga Pak Ustadz, mohon maaf ya, yang ketiga ya, soal neraka dan surga. Tiap tausiah Pak Ustadz suka ke bawah, suka disebut-sebut. Yang saya paling mengerikan gitu Pak Ustadz, setiap orang yang dosa dimasukkan ke neraka itu sangat mengerikan dan sangat tersiksa. Saya merasa hidup ini nggak ada artinya kalau berbuat dosa. Itu ya Pak Ustadz. Nah, yang paling mengerikan di surat Al-Ahzab ayat 66. Di neraka itu dibulak-balik. Saya belum mengerti. Apa dibulak-balik itu sama malaikat? Malaikat Pak Ustadz di surga menyediakan tungku atau kate gitu. Lalu diisi minyak untuk menggoreng manusia gitu maksudnya. Sesudah masak sebelah, lalu dibalikan sebelah itu. Nah, lalu sesudah masak, semuanya seperti ibu-ibu menggoreng ikan mas gitu Ibu. Nah itu yang saya belum mengerti. Dan kalau sudah masak, orang yang berdosa itu apakah disimpan di almari makan di surga kayak di neraka itu Pak Ustadz? Nah gitu ya. Nah itu. Tapi Pak Ustadz yang paling saya kagum, paling saya mau itu surga. Di surga itu kalau orang yang berbuat soleh, matinya membawa amal soleh, dimasukkan ke surga Pak Ustadz. Di surat Muhammad surat 47 ayat 15, di surga itu kalau yang masuk surga disediakan sungai-sungai, sungai bersih, sungai air susu, sungai air madu, atau sungai air Homer yang begitu menikmatkan buah-buahan.
Tapi bagi saya di surga itu Pak Ustadz, rupanya kurang lengkap kalau seandainya saya ada amal baik dimasukkan ke surga. Doakan saja sama semua yang hadir di sini. Semoga saya menjadi orang yang baik yang bisa mengamalkan dan dimasukkan ke surga. Katanya Pak Ustadz, di surga itu ada widadari yang sangat cantik sekali. Saya itu di surga itu katanya ada yang widadari yang 100 kecantikan dari wanita di dunia. Saya kalau dimasukkan ke surga Pak Ustadz, mau widadari, kalau saya meminang widadari tidak akan ditolak Pak Ustadz. Itu karena kalau ditolak meminang widadari saya sangat sakit sekali Pak Ustadz. Upaya kalau masih ada dunia, masih mau kembali ke dunia. Karena maaf sugan menjelekan istri saya, biar sekarang dibawa ke sini. Kalau istri yang saya itu Pak Ustadz, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak. Pak Ustadz, menyenangkannya gini Pak Ustadz, kalau saya banyak rezeki dikasih, inilah suami setia, sambil suraseri Pak Ustadz, ya mau ditambah lagi gitu. Tapi tidak menyenangkannya kalau saya sedang sedikit rezeki dikasihkan sama dia, inilah suami payah itu. Sampai bibirnya Pak Ustadz monyong-monyong saya gitu. Matanya merah seperti akan menerkam gitu Pak Ustadz. Nah ini Pak Ustadz mohon dijawab ya yang tadi. Dan Pak Ustadz, saya lupa lagi. Ustadz, tadi tidak diserahkan ke panitia penampung itu, penampung jimat. Saya diserahkan jimat Pak Ustadz 3 ini. Ini keris Pak Ustadz, biarpun kecil, aduh maaf ya. Lekuknya 7. Ini keris namanya kata Ustadz itu ya di sana. Ini keris Lang Sakti Pak Ustadz. Khasiatnya katanya untuk menurunkan hujan. Supaya kalau kemarau bisa pakai turunkan hujan katanya gitu Pak Ustadz. Ya yang ke-1 Pak Ustadz. Kamu juga percaya itu ya? Apa? Kamu juga percaya itu? Tidak Pak Ustadz, karena saya sudah buktikan begini Pak Ustadz. Lang Sakti, turunkanlah hujan, sampai sekarang belum turun Pak Ustadz. Lalu kedua ini Pak Ustadz, ini wapak Rebo Wakasan. Ini kata ajengan itu kalau Rebo Muharram terakhir supaya direndam dalam air. Nah, maksudnya ya, inti khasiatnya untuk mencegah penyakit yang 70.000 Pak Ustadz. Sesudah direndam airnya diminumkan atau diteteskan sama mata katanya gitu. Saya belum pernah coba Pak Ustadz. Nah, kalau ini Ustadz jadi 3. Ini sabuk anti lanak Pak Ustadz. Anti apa? Sabuk anti lanak. Maaf ya riwayatnya gini Pak Ustadz, saya beli dari ajengan dulu. Maaf ya di sana. Maaf ibu-ibu ya. Kalau di daerah saya, kalau ada yang meninggal, ibu-ibu yang melahirkan itu, kalau sudah dikapani, Pak Ustadz ininya ditutup jarum 10, pasang jarum yang kanan, yang kiri ditutup jarum 10, sampai dikubur gitu, tidak lagi. Kata ajengan saya tanya, untuk apa itu dipasang jarum? Supaya dia kalau sudah dikubur, kalau mau keluar gitu, berjalannya sakit, kayak Pak Ustadz itu, tidak gentayangan. Itu Pak Ustadz. Lalu setelah diratakannya belum ya,
setelah diratakan di atas kuburnya ditanami kacang-kacang yang sudah dimasak, sudah diopen seperti jagung, kacang tanah, sanggawa, supaya dan disimpani pacu kecil. Katanya gitu Pak Ustadz, kalau rohna keluar nanti katanya dia tunggu kacang sampai jadi tidak akan keluaran gitu. Nah, yang ketiganya Pak Ustadz, kalau di daerah itu suka pukul kentongan dan nensung 7 hari. Dari mulai jam 5 sampai jam 6. Sampai sekampung itu, sampai kalau kedengaran saya ini merinding. Semua pukul kentongan semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa keluar, lagi anak-anak gitu takut. Ya saya saking takutnya supaya beli ini, kata Ustadz itu. Ya saya beli ini dulu Pak Ustadz tahun 60-an. Tahun 60 dulu Pak Ustadz masih ada ya. Nah supaya dipakai. Tapi saya pakai juga Pak Ustadz, tetap saya merinding. Itu maka kena tidak percaya, kalau menambah-nambah musyrik, ya saya pasrahkan saja yang 3 ini ke Bapak Wadi. Yang 3. Nah gitu ya. Mungkin Pak Ustadz pertanyaan saya segitu. Mohon maaf atas kelancangan saya, dan kalau saya ada kesalahan ke semua saudara saya yang datang di seluruh Indonesia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada yang menyambung Pak Ustaz? Sementara cukup dulu Bapak. Nanti pertanyaanmu banyak itu Pak. Iya, sementara cukup dulu. Nanti disambung-sambung nggak tutup nanti ya. Coba dibacakan itu ayat 169 surat Al-Baqarah itu. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 169. Oh, mohon maaf. 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Terus lanjutnya ayat berapa? Berikutnya Al-A'raf ayat ada kaitannya dengan setan juga itu. 17. Ya. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Ya, terus berapa lagi yang gak ada hubungannya dengan setan itu? Surat ke 46 ayat 28 sampai 30. Falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah fadallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka
dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaannya telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Kemudian di Surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum wa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum adzabun alim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih. Itu setan. Maka kita waspada. Maka Allah mengatakan bahwa setan itu wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Setan itu musuh bagi kamu manusia yang beriman ini. Ya. Karena setan itu musuh, maka jangan diikuti langkah-langkahnya. Walaupun tadi diterangkan setan akan mendatangi manusia dari segala penjuru. Dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Untuk berbuat apa? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu selalu menyuruh manusia, mengajak manusia berbuat jelek dan berbuat keji. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Ya, surat Al-Baqarah tadi ya. Jadi setan itu dimanapun nggak pernah mengajak baik. Dan bisa membujuk manusia ini kalau nanti sudah mau terbujuk ikuti setan walaupun bujukannya sangat menarik. Karena setan itu bisa memandang, bisa menjadikan manusia memandang perbuatan jelek itu tampak baik gitu. Coba dibaca surat Al-Hijr ayat 39. Sebetulnya perbuatan itu perbuatan jelek, tapi didatangi oleh setan dari kanan, dari kiri, dari muka, belakang, ya, menunjukkan bahwa perbuatan yang diserukan setan itu perbuatan baik. Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ya. Manusia akan disesatkan setan mendatangi dari segala penjuru tadi.
Ya. Dan selalu akan menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Hamba Allah yang mukhlisina lahuddin, itu setan nggak bisa, nggak mampu membujuk mereka. Tapi selain hamba Allah yang mukhlisina lahuddin, semuanya akan tergoda oleh setan. Setan menjadikan yang jelek itu tambah baik. Maka Nabi kita mengatakan hujibatun nar bisyahwat, hujibatil jannati bil makarih. Jalan menuju neraka itu dihiasi oleh setan. Hal-hal yang menggembirakan, penuh daya tarik. Itu jalan menuju neraka itu orang sangat bergairah lewat jalan itu. Karena penuh daya tarik tadi. Sedang jalan menuju surga ditutup-tutup oleh setan, dipenuhi dengan hal-hal yang membosankan, yang tidak menyenangkan. Ya, jadi dalam surga harus sholat, harus puasa, harus zakat. Ya, wong golek duit angel bareng entuk suruh zakat. Nah, itu kan membosankan. Bangun-bangun waktu subuh, ngantuk-ngantuk dipanggil suruh sholat. Nah, maka setan mencari alasan supaya manusia itu tidak mau melakukan. Maka selalu innama ya'murukum bisu, menyuruh kamu berbuat jelek. Tetapi perbuatan itu sebenarnya jelek dijadikan setan, dihias-hias menjadi baik. Manusia tertarik. Maka jalan menuju neraka itu penuh daya tarik. Artinya penuh hal-hal yang menyenangkan. Seperti tadi, ada hamil, belum nikah, itu kan punya daya tarik kuat itu. Ya, rapopo itu. Jadi nanti setelah itu kejadian, nanti setannya masih menggembirakan lagi. Udah rapopo nanti kalau hamil tanggung jawab gitu aja udah. Nah, jadi seolah-olah wanita yang diajak tadi, padahal kalau hubungan seksual belum nikah, resikonya hamil itu mesti sudah tahu. Nanti walaupun tidak kamu berbuatnya tidak ada orang yang tahu, akhirnya apa yang kamu kandung di perutmu akan berbicara sendiri, kan membuat pengumuman. Ya, orang akhirnya tahu. Loh, orang itu perutnya sekarang sudah besar, kenapa? Memberitahu sendiri. Ya, memberitahu. Nah, nanti orang yang banyak bicara-bicara, ora, setannya bisa menutup lagi. Saya ini banyak rodo lembung sekarang. Hanya hamil nih. Dan nanti TKT kalau misalnya terpaksa lahir, dan nanti tanggung jawab kita nikahi. Nah setelah akan lahir betul, setannya bujuk. Kamu nanti kalau ketahuan yang menghamili kamu, keluarganya marah, nanti kamu dilaporkan polisi, kamu ditangkap polisi, dihukum dan sebagainya. Dah, setannya busuk, lari aja. Pergi wes. Setan itu. Nah, yang perempuannya tadi juga begitu. Saya ketika berbuat sudah sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, tapi perut saya makin besar, bayi yang saya kandung itu membuat pengumuman pada orang-orang jadi tahu. Nah, itu setan bujuk. Ya, daripada kamu hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Karena hidup dari pembicaraan, wes si fulan kayak kita sergap ngajinya, ini kudungnya gede, ngerti-ngerti meteng. Bikin malu itu. Nah, dah lebih baik saya mati, bunuh diri. Nek wes bunuh diri, setannya wes mandek, tidak goda lagi. Maka setan itu membasukkan manusia sampai masuk neraka. Dan neraka. Nah nanti kalau sudah di hadapan Allah ditanya nanti, karena kamu enggak, saya enggak pernah memaksa kamu. Ya. Saya punya kekuasaan apa memaksa kamu? Hanya saya mengajak kamu mau. Memang dasarnya kamu sudah mempunyai dasar seperti itu. Maka saya ajak mau. Saya tidak bisa bantu kamu. Sekarang kamu di neraka, saya tidak bisa bantu kamu. Ya itu tanggungmu sendiri. Bukan saya memaksa. Andai kata saya ngajak, kamu tetap tidak mau, saya punya kuasa apa untuk memaksa kamu? Cuci tangan akhirnya. Ya, cuci tangan itu setan. Padahal tadi ketika aja itu udah nanti kalau dosa tanggungan saya, tanggungi dosanya, gitu. Ya seolah-olah nek wis berbuat ada yang nanggung dosanya seolah-olah udah aman. Itu setan. Dan setan itu membujuk manusia kalau berbuat dosa itu jangan setengah-setengah. Cong gitu loh. Allah juga memerintahkan masuk Islam itu secara kafah.
Lo kena berbuat dosa aja setengah-setengah, sisan gitu loh. Sisan. Masa pacaran mau ngono tok, sisan ae dikumpuli. Nah gitu lah, setan. Lah nek wis nganti dikatakan mati tadi. Coba dibaca surat Maryam 83. Itu masih ada hubungannya dengan setan tadi ya. Surat Maryam surat ke-19 ayat 83. Alam taro anna arsalna syayatin 'alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi berbuat maksiat itu aja setengah-setengah, sungguh-sungguh gitu loh. Cucuk, masa berbuat maksiat itu setengah-setengah, tenanan sehingga cucuk sing dadi maksiat tadi. Nah kalau sudah terkena akibat nanti dah seperti tadi surat apa tadi yang nerangkan itu, nanti dia cuci tangan. Enggak, saya enggak pernah memaksa kamu. Ya. Padahal dulu katanya kalau dosa kamu mau menanggung, saya enggak bisa menolak siksa dari Allah, saya enggak punya kuasa apa-apa. Dah cuci tangan sendiri. Ya, akhirnya orang yang dibujuk setan mau, ya janji ya sudah. Ternyata kamu di sini lepas tangan. Nanti kalau kita kembali ke dunia, saya tidak akan mau mengikuti ajaanmu lagi. Kapan bali neng dunia? Nah, saking gregetan yaitu dia minta kepada Allah, ya Allah, saya berbuat begini karena diajak oleh setan itu. Maka kalau demikian, kalau saya harus disiksa, tolonglah lipatkan 2 kali lipat ganda siksaan dia yang diberikan itu daripada saya. Saya cuma diajak, disuruh, ya saya minta siksanya dilipat gandakan. Tapi Allah katakan semua akan tersiksa sama. Yang diajak maupun yang ngajak semuanya sama hukumannya. Ya, maka semua setan itu akan menguasai manusia. Kecuali hamba Allah yang mukhlis tadi. Kalau mengikuti setan maka kan jadi bolonya setan. Dibaca surat Mujadalah ayat 58. Surat nomor 58 ayat 19. Surat Mujadilah surat ke-58 ayat 19. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Ya, kalau sudah mengikuti setan karena digoda dari muka, dari belakang, dari kanan kiri, digubel setan terus, akhirnya dia menjadi bolonya setan. Ketahuilah bolonya setan itu tidak akan beruntung, akan rugi. Yang untung itu ala inna hizballahi humul muflihun, golongan Allah yang akan beruntung. Kalau golongan setan tuh wis kowe dadi apa wae rugi. Mengikut ajakan setan pasti akan rugi. Kamu jadi apa saja, jadi bupati apa jadi menteri, kalau kamu ikut bolone setan mesti rugi. Walaupun awalnya kamu berbuat sesuatu terdorong menggembirakan, seolah-olah menyenangkan, jalannya mulus, tapi akhirnya kamu nanti mesti rugi. Penyesalan kemudian. Maka itulah kita hati-hati, jangan menurut ajaran setan. Titiannya setan itu selalu mengajak yang jelek. Jadi kalau diajak setan, entah wujudnya apa itu, apa manusia kok ngajak berbuat jelek, itu manusia setan. Maka dikatakan oleh Allah, kita berlindung, mohon pertolongan kepada Allah itu minal jinnati wanas, ya, dari setan yang berwujud jin yang tidak tampak maupun setan yang berwujud manusia. Kalau setan berwujud manusia, ya manusia, mungkin bisa teman kita, mungkin bisa saudara kita, ajakannya selalu ngajak yang jelek.
ngajak berbuat dosa itu manusia setan. Maka jangan mau. Nah, jadi hamba Allah yang mukhlisin lahudin, ikhlas menjalankan agama Allah dengan bersih, insya Allah setan tidak kuasa untuk mengajaknya. Nah, itu yang berkenaan dengan setan. Udah, dengan apa lagi tadi? Menggunjing syaitan apakah sama dengan memakan bangkai syaitan, Ustaz? Setan ini justru harus diserahkan, disuarakan di mana-mana. Ini musuh. Ya, musuh. Ya, setan itu Allah yang menerangkan. Malah wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, setan itu bagaimana? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Jangan pernah kamu kompromi, berkawan, bersahabat dengan setan, jangan. Itu harus kamu musuhi. Kamu musuhi. Nah, itulah. Kok makan bangkai setan ini wujudnya bangkai setan seperti apa? Nah, kecuali kalau setan yang merasuk dia tubuhnya manusia. Ajak jelek tadi, ajak berbuat curang. Itu manusia setan, manusia yang kerasukan setan. Itu ya. Itu tidak boleh. Kalau sudah mati, manusianya jangan disebut-sebut. Orang mati itu kalau yang mau disebut-sebut kebaikannya, nggak boleh nyebut jeleknya. Mungkin dia punya jelek, tapi siapa tahu dia sebelum mati sudah bertobat, oleh Allah dosanya sudah diampuni, kita ngertinya jeleknya saja. Akhirnya membicarakan jeleknya, padahal orang itu sudah diampuni oleh Allah di surga, malah kita mengenang jeleknya saja. Maka kalau manusia nggak boleh kita menyebut-nyebut jeleknya orang. Menyebut jelek-jeleknya orang itu yang dikatakan makan bangkai, saudaranya sudah mati. Kalau jeleknya setan memang harus selalu disuarakan. Setan tidak pernah ngajak baik. Tidak pernah ngajak baik. Dah cukup? Kemudian kenapa nama Allah banyak? Jangan kenapa, itu Allah yang bernama. Nama Allah tidak hanya satu. Nama Allah berapa? 99 yang dia sebut Asmaul Husna. Nama Allah yang baik, termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Al-Majid, ya. Itu semua nama-nama Allah yang baik. Justru kalau kita berdoa mohon kepada Allah, suruh menyebut nama Allah yang baik itu. Misalnya ya Allah boleh, ya Rahman boleh, ya Rahim boleh, ya Ghaffar. Banyak 99 itu loh. Nama salah satu nama Allah 99 boleh disebut kalau berdoa. Nyebut nama Nabi malah nggak boleh. Doa kok ya Rasul. Ya, doa kepada Nabi itu nggak boleh. Nabi nggak bisa memberi apa-apa. Doa itu hanya kepada Allah. Ya, apalagi Nabi sudah wafat, kamu sebut-sebut dalam berdoa, tidak benar itu. Nabi tidak bisa mengabulkan apa-apa. Sudah wafat beliau. Kalau Allah tidak pernah meninggal terus. Maka sampai Nabi mengatakan kalau kamu memohon sesuatu, mohonlah kepada zat yang tidak pernah tertutup pintunya. Jam berapapun diketuk pintunya, diperhatikan. Maka Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku kapan saja, waktu apa saja, Allah akan mengabulkan doamu. Tapi nama Allah itu 99, tidak hanya satu. Apalagi? Yang dimaksud dibolak-balikkan ketika di dalam neraka, Ustaz. Dibolak-balikkan itu maksudnya coklat bolak-balikkan yang matang terus dipangan. Bolak-balikkan seperti goreng tempe apa goreng apa. Maksudnya ya orang dibakar di neraka itu semuanya tubuhnya semua terbakar. Sampai dalam Al-Qur'an diterangkan kalau bahan bakarnya itu kan manusia dan batu. Ya, setiap kulit manusia dibakar habis, tumbuh kulit yang baru. Tidak pernah bahan bakar api neraka tidak pernah mati karena bahan bakarnya habis. Kalau bakar di dunia ini bakar kayu-kayunya habis mati. Kalau sana tidak pernah habis, bahkan bahan bakarnya manusia.
Tapi manusia di neraka tidak bisa mati, dibakar sampai kulitnya habis, tidak bisa mati, tumbuh lagi yang baru. Itu menunjukkan bahwa sakitnya neraka itu tidak ada istirahatnya. Ya. Kalau kita misalnya dianiaya, dibakar, mati kan wes sudah. Kalau sudah mati reso sambat ya apa-apa kan diambil. Lah di sana dan tidak bisa mati lagi. Ya. Maka nanti neraka ususnya itu keluar. Dia sambil berenang-renang, merintih, minta tolong. Dia merasa seolah-olah nih, siksa neraka yang saya derita ini dengan keluar ususnya membrodoli semua itu yang paling berat. Padahal kata Nabi itu siksa yang paling ringan. Yang paling ringan saja seperti itu, yang berat seperti apa? Nabi nggak bisa menggambarkan yang paling berat. Yang paling ringan saja seperti itu. Itu menunjukkan sakitnya neraka itu selama-lamanya, nggak ada istirahat. Dia jangan kasih ruah terus ditahlil gitu katanya siksanya istirahat, siksa kubur diistirahatkan. Semuanya panas karena dikirim tahlil dari dunia ini nanti seperti ndas gundul di peti. Pasti gitu loh, enak, tidak ada itu. Dari mana itu? Ya, jadi semua azab yang diberikan oleh Allah sana tidak ada berhentinya. Ya, bakar neraka seperti apa nggak akan habis. Nanti kalau minta minum diberi cairan besi seperti besi yang mendidih. Ya, karena terasa haus sekali, walau begitu diminum padahal itu cairan besi yang mendidih. Seperti kalau bakar besi itu, Pak Suhada itu tahu itu. Dan ini bakari besi itu. Masih Pak ya? Nah, besi itu kalau direbus nanti jadi udah merah kayak es strop gitu loh. Panas itu mendidih. Nah, ini dianggapnya itu minuman, langsung diminum, maka akan memotong-motong ususnya. Ini nanti di sana terangkan oleh Allah. Itu keadaan neraka. Jadi digoreng, maksudnya dibulak-balik kayak itu sudah sampai tidak ada yang utuh. Hanya itu. Ya, kalau masuk surga, tadi nanti diberi bidadari yang sangat cantik. Bidadari yang sangat cantik seperti apa, Pak? Orang cantik itu seperti apa? Mestinya Pak Dudung mengatakan orang cantik itu seperti istri saya, harusnya gitu. Ya, jangan istri saya yang paling jelek, istrinya orang-orang itu kok malah cantik. Nah, nggak boleh begitu. Ya, nah nanti kalau maka kita diharapkan oleh Allah itu nanti di surga bertemu anak cucunya kalau semua beriman. Ya, kalau di sini kadang-kala istri saya sok tidak menyenangkan, apa dikira suaminya selalu menyenangkan? Ibu-ibu yang punya suami selalu menyenangkan. Kadang-kala suaminya ya bosen nih. Bosen apa? Bosen nih. Jadi jangan istrinya aja yang bosen nih. Kadang-kala dulu suami wis bosen aku. Nah, gitu. Andai kata bukan karena kewajiban, ngelayani orang ini udah wegah, tapi karena wajib. Ya kalau tidak lain dosa kepada Allah. Nanti wonge jane wis nganyelke. Maka kalau menurut Quran wala tansabul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Suami istri apalagi sudah sampai cucu paling tidak jadi suami istri berapa tahun. Kalau ada sesuatu yang boseni, mosok kabeh boseni. Ada sesuatu yang menyenangkan. Nah, yang diingat-ingat itu yang menyenangkan. Apalagi lagi Suloyo yang diingat-ingat, yang boseni, wah gelis rusak nanti. Ya, kalau sedang selisih, diingat-ingat kebaikannya. Oh ya, istri saya, ya, walaupun saya gaji tidak cukup, ya, kadang-kala itu, tapi setia menemani saya. Hidup ini kebaikannya banyak, ya. Nah, suami juga begitu, walaupun kadang-kala bosan ini, ya suaminya itu bagaimanapun juga ya ada kebaikannya. Nah, dalam hal
Ini Quran mengatakan jangan dilupakan kebaikan antara kamu. Suami mengingat-ingat kebaikannya istri, istri mengingat-ingat kebaikan suami. Kalau nanti akan andai kata mau cengkah, mau cerai, tidak jadi wong ya diingat-ingat kebaikannya. Nah, masa sampai punya cucu reneng ape belas ya tidak mungkin toh. Nah, ingat-ingat. Apalagi tidak mengingat kebaikan istrinya, malah pernah dilurui tetangganya istrinya dengan ramah itu sing diingat-ingat malah kui. Istri tetangga atau orang lain berbuat baik sedikit itu diingat-ingat terus, barang istrinya berbuat baik sampai punya cucu, punya anak, gampang dilupakan, nggak boleh itu. Jadi Quran itu mengatakan suami istri saling mengingat-ingat kebaikannya. Kalau dicari kekurangannya, tidak ada manusia yang sempurna. Suami ya ada baiknya, ya ada kekurangannya. Istri juga begitu. Istri tidak selalu di tempat yang salah, ada benarnya, ada salahnya. Yang salah sama-sama dimaafkan, yang baik sama-sama dikenang, diingat-ingat. Ya itu rumah tangga begitu itu. Nah, kalau rezeki baik, ya, kalau rezeki jelek melotot. Nah, lawang membelanja sedikit sekarang ekonomi rada angel. Belanjane sedikit, lah kok minta sepake makan seperti ketika belanja banyak, ya ra iso no. Itu. Kalau kemarin dikasih ya, uang dari uang belanja sehari 100, wah mungkin ada makannya, ada tahu, ada. Lah bareng mung selawe. Saiki tempe siji 1000 ya. Adi tukok apa iki? Wis Pak, ya belanjanya hanya cukup. Ini makannya ya sekedar untuk asin-asin kasih garam saja Pak. Itu enggak usah pakai gereh asin kasih garam. Ya biar rada dicolok lombok sedikit jadi tidak asin dengan pedas. Ya sudah. Oh ya Bu, ya menyadari saya memang memberi belanja tidak sebaik yang dulu. Ya udah, yang penting ada makanannya kita makan. Kita bersyukur pada Allah. Ya alhamdulillah, walaupun dengan gereh apa dengan uyah dengan bisa makan, alhamdulillah disyukuri. Kalau syukur dengan yang sedikit tadi syukur, Allah janji akan ditambah yang banyak. Ya. Iqna bil qalil ya'tikal kasir. Syukuri yang sedikit akan datang kepadamu yang lebih banyak. La in syakartum lazidanakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan itu. Wala in kafartum, tapi diberi nikmat kok tidak syukur, kufur. Ancaman Allah bukan akan ditambah nikmat, tapi inna azabi lasyadid, akan datangkan azab.